Dari video-video yang sudah kita buat, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Sebagian dari pertanyaan sudah saya jawab secara langsung, sebab saya sebisa mungkin berusaha untuk menjawab pertanyaan yang ada. Sebagian belum terjawab. Kali ini saya mengambil secara random beberapa pertanyaan untuk kita bahas sekarang. Mungkin pertanyaan yang akan kita bahas adalah pertanyaan Anda sendiri. Kalaupun ini bukan pertanyaan dari Anda, saya yakin pembahasan ini akan bermanfaat untuk semua para peminat koi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Tadi sudah disebutkan bahwa kali ini secara khusus kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video-video yang sudah kita bikin. Tetapi saya secara random baru menggali video-video yang terakhir-terakhir ini kita buat. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dan akan kita bahas sekarang. Pertanyaan dari Paman Indra Lubisana. Ya, pertanyaannya adalah, kalau lampu UV disimpan bersama di chamber biologis berpengaruh nggak terhadap bakteri? Good question. Sehubungan dengan pertanyaan dari Paman Indra tadi tentang lampu UV yang ditaruh di chamber biologis. Nah, lampu UV ini sebenarnya ada beberapa tipe juga ya. Tipe yang umum dipakai di kolam koi adalah UV clarifier. UV clarifier itu panjang gelombangnya biasanya hanya mencukupi untuk membunuh spora lumut. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membunuh algae, khususnya planktonik algae agar kolam kita airnya tidak kehijauan. Itu UV clarifier. Tetapi ada juga UV yang panjang gelombangnya berbeda, dikategorikan UVC. Ini yang biasanya dipergunakan untuk sterilizer. Jadi mensterilkan segala hal yang ada dalam jangkauan sinar UV-nya. Kalau yang kita pergunakan adalah UVC, tentu saja bakteri akan terpengaruh karena UVC akan mematikan semua jasa ternik yang ada di kanan kirinya termasuk bakteri penitrifikasi. Jadi tidak bijaksana untuk menaruh lampu UV di chamber biologis Anda. Kalau yang Anda pakai yang Anda pakai adalah UV clarifier, tidak banyak pengaruhnya terhadap bakteri penitrifikasi, tetapi sedikit banyak tentu ada pengaruhnya juga, karena paling tidak kalaupun dia tidak memberantas bakteri penitrifikasi secara total, bisa membuat mereka slowing down. Apapun lampu UV yang Anda pakai, tetap saran saya diletakkan di sebuah chamber yang terpisah dengan media biologis. Yang paling praktis, Anda tidak perlu chamber secara terpisah, dijadikan satu dengan chamber pompa. Itu jawabannya untuk Paman Indra, dan semoga ini juga bermanfaat untuk yang lain. Ini masih menyambung soal lampu UV ya. Tadi pertanyaan dari Paman Indra, ada juga pertanyaan dari Paman Ahmad Syafruddin. Pertanyaannya justru bagaimana kalau lampu UV-nya dimasukkan ke kolam bukan ke chamber? Ya, boleh apa tidak itu. Ya, mungkin Anda bertanya seperti ini sudah merasa chambernya sudah terlalu sempit, susah dimasukin lampu UV mungkin ya. Gitu, sehingga mempunyai ide gimana kalau saya masukkan ke kolam aja gitu. Tentu saja tidak bisa. Ya, lampu UV tipe apapun yang dipergunakan, yang benar-benar UV ya, bukan UV yang hanya ungu karena sinarnya, yang biasa dipakai untuk hiasan di akuarium itu si violet juga, ungu juga, tapi sebenarnya panjang gelombangnya bukan lampu UV. Nah, kalau lampu UV yang benar itu mereka sifatnya iritatif. Kita pun kalau memandang lampu tersebut secara langsung, matanya bisa terasa pedas, lama-lama bengkak dan iritasi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda letakkan di kolam, memang saya belum pernah menemukan kasus yang mencoba dimasukkan ke dalam kolam terus seperti apa. Cuman saya menduga juga ikannya nanti bisa matanya ada masalah juga. Ya, bisa bengkak juga gitu. Atau paling tidak bisa iritasi juga mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dimasukkan di kolam, jangkauan dari sinarnya tentu tidak akan bisa menjangkau atau menuntaskan keseluruhan air yang tersirkulasi di dalam kolam. Kalau diletakkan di dalam chamber, semua air kan ngelewatin dia.
Kalau ada di dalam kolam, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa semua air akan mendekat atau melewati di dekat lampu tersebut, sehingga efektivitasnya juga tentu saja akan jauh dari apa yang kita maui. Jadi itu jawabannya untuk Paman Ahmad Safruddin. Itu ada 2 pertanyaan tentang lampu UV. Kalau Anda baru pertama kali menemukan channel ini, saya sarankan Anda untuk subscribe sebab kita akan terus-menerus membuat video yang memberikan informasi-informasi yang berharga tentang koi. Baik, pertanyaan yang berikutnya ini dari Paman Agus Setiawan. Biar ikan nggak gampang sakit dan akhirnya mati, gimana caranya ya Bang? Apa perlu sering-sering nguras airnya? Baiklah, mungkin Paman Agus Setiawan ini belum sempat membuka-buka videonya Keko yang dulu-dulu, karena dulu juga pernah membuat video judulnya 5 sesat pikir kolam koi. Judul persisnya saya agak lupa. Di situ salah satunya saya memberikan penjelasan bahwa kolam koi itu tidak perlu dan tidak boleh dikuras. Alasannya apa? Sebenarnya kolam koi yang diperlukan adalah air yang memenuhi syarat dan stabil. Ini penting sekali bahwa kolam koi itu stabil. Lebih baik parameternya tidak cukup bagus tetapi dia keadaannya stabil daripada bagus tetapi dia berubah-ubah. Nah, salah satu yang membuat parameter air tidak stabil adalah penggantian air secara total. Dan kalau kita melakukan pengurasan kolam kita, berarti ekosistem 100%, hampir 100% lah, berubah. Itu sebenarnya membuat ikan kita menjadi stres. Anda sih tidak akan melihat bahwa mereka jadi stres. Sering sekali mungkin kalau yang kolamnya kecil dikuras habis, kemudian diganti air, kelihatannya ikannya jadi seger gitu ya. Kelihatannya di mata kita. Tetapi sebenarnya mereka menjadi stres, dan koi kalau stres ya sekali lagi saya sampaikan mereka akan menjadi gampang sakit. Sakit apa saja. Jadi begitu jawabannya Paman Agus Setiawan, kolam koi itu tidak boleh dan tidak perlu dikuras. Mungkin Anda melanjutkan pertanyaan Anda, terus kalau kolamnya kotor gimana dong? Nah, harus balik lagi bahwa kolam kita harus mempunyai filtrasi yang memadai. Harus seperti itu ya kolam koi. Tidak boleh dikuras. Terima kasih. Pertanyaan berikut ini dari Paman Kartosuwiryo. Pertanyaannya 4 hari yang lalu ya, kalau saya lihat ini tentang ikan Sumatera. Pertanyaannya adalah apakah tidak akan memakan sirip koi dan yang lain-lain. Kalau saya lihat dari beberapa video, memang ada beberapa pertanyaan yang senada, mungkin memang mempunyai pengalaman yang seperti itu gitu. Intinya begini, penggunaan ikan Sumatera, ikan kaviat atau ikan kecil apapun sebagai tank mate-nya koi, sebagai teman koi dengan tujuan pemberantasan kutu, silahkan Anda masing-masing dicoba. Silahkan Anda masing-masing yang cocok yang mana. Semua ada plus minusnya. Ya, banyak sekali yang mempunyai pengalaman buruk dengan ikan Sumatera. Misalnya, sebulan setelah diceburin, ikannya hilang atau habis. Entah kemana, mungkin kesedot BD, masuk ke filter, mungkin juga dimakan sama koinya, atau mungkin ada yang mati, atau bahkan mereka terlalu ganas sehingga mereka sampai makan ekor koi kita. Beberapa teman melaporkan bahwa kalau kita punya koi kumpai yang buntutnya panjang, mereka juga akan cenderung mengejar-ngejar. Seperti itu. Tetapi fakta dan pengalaman saya berkata berbeda. Saya memang belum pernah mengalami bahwa mereka cukup ganas sampai makan koinya atau makan ekor koinya. Dan saya juga pernah punya ikan kumpai juga, aman-aman saja gitu. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Dan kalau kita kembali ke persoalan kutu, kenapa saya pakai ikan Sumatera? Saya memang tidak suka menggunakan chemical treatment, terutama di kolam. Kolam saya 100% harus bebas dari chemical treatment. Kalaupun terpaksa harus melakukan chemical treatment, sebenarnya sebelum
ikan masuk ke kolam utama kita, kita bereskan semuanya pada masa karantina. Karena Anda harus ingat bahwa karantina itu salah satunya adalah memastikan bahwa koi yang datang itu bersih, steril, tidak membawa penyakit, termasuk tidak membawa kutu. Jadi kalau Anda mau mengatasi kutu, sebaiknya sebelum koi masuk ke kolam utama. Di kolam saya tidak mau memakai chemical treatment karena saya juga tidak mau airnya itu rusak, karena air yang sudah berjalan dengan cukup baik membentuk sebuah ekosistem yang baik, stabilitasnya terganggu. Apalagi bakteri penitrifikasinya sampai mereka melemah ya, paling tidak kinerjanya turun, itu yang saya tidak suka. Nah, sementara kalau chemical treatment di karantina, saya juga menghindari hal itu sebisa mungkin agar menghindari akibat-akibat buruk yang bisa timbul untuk koinya juga. Sebab apa? Obat kutu pada umumnya sebagian besar kandungannya adalah diflubenzuron. Ya, itu kandungan generiknya itu, dan itu memang akan mempunyai akibat-akibat yang tidak bagus kepada koi kita, terutama bisa menyebabkan bengkok. Bisa bengkok secara langsung, bisa bengkok pelan-pelan, bisa 2 atau 3 tahun lagi nanti baru kelihatan bengkoknya. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like ya, biar saya makin rajin berkicau. Di-share juga biar teman-teman Anda juga bisa ikut belajar tentang koi. Nah, kembali lagi kepada ikan Sumatera. Silahkan mau ikan Sumatera, ikan kaviat, atau ikan apapun, kalau mau dipakai silahkan dipakai. Saya juga tidak melarang chemical treatment, saya hanya menyampaikan bahwa saya pribadi menghindari chemical treatment di kolam. Itulah tentang ikan Sumatera dan tank meat yang lain dan cara memberantas kutu di kolam. Pertanyaan berikutnya dari Paman Teddy Sukono. Rada panjang ini, saya baca aja deh. Paman, saya punya beberapa koi, lebih suka makan lumut yang di dinding kolam. Saya sudah coba kasih pakan berbagai merek baik yang apung maupun tenggelam, tetapi tidak segera dimakan. Namun besoknya makanan tersebut memang habis dimakan. Cuman saya tidak menyaksikan pas mereka makan. Pengennya pas dikasih makan pada rakus gitu. Makasih. Makasih juga pertanyaannya Paman Teddy Sukono. Yang pertama-tama saya menyampaikan simpati kepada Anda. Ikut bersedih Anda dicuekin sama koinya. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ini ada beberapa sebab. Yang pertama-tama koi yang masih baru, masih belum nyaman, atau kolamnya yang masih baru, koinya juga masih belum nyaman, sehingga mereka akan cenderung tidak rakus untuk makan. Ya, karena memang nafsu makan ini menjadi salah satu indikator koi ini sehat atau tidak. Koi yang sehat memang biasanya rakus makan. Yang kedua, kondisi air. Ya, kondisi air kalau tidak memenuhi syarat yang dikehendaki, ya memang koi juga tidak akan rakus makannya. Dan terutama yang perlu diperhatikan adalah DO, dissolved oxygen, atau oksigen yang terlarut di dalam kolam kita. Kalau kadar oksigen kurang, mereka memang cenderung tidak cukup rakus makannya, karena untuk mencerna makanan, mencerna nutrisi, mereka itu memerlukan oksigen yang banyak. Tetapi tentang pemberian pakan pada koi ini ada sesuatu hal yang saya ingin membahasnya lebih jauh. Kalau Anda memberikan makan kepada koi, koinya malu kan, terus biar makan Anda tinggal, ya nanti tiba-tiba makanannya sudah hilang, mereka makan pada saat Anda tidak ada, atau bahkan besok pakannya habis. Memberikan pakan pada koi tidak segera habis itu sesuatu yang salah. Artinya yang diberikan itu terlalu banyak, mau dimakan nggak dimakan. Memberi pakan koi itu harus habis dalam waktu sebentar, 5 menit harus sudah habis. Mau ditungguin atau tidak ditungguin, 5 menit harus habis. Kalau ada yang tidak termakan, itu memang tidak ada gunanya makanan itu ada di kolam. Bukan tidak ada gunanya, malah akan merusak kolam Anda sendiri. Pakan yang tidak tercerna itu lebih mengkontaminasi kolam dibandingkan dengan pakan yang tercerna. Membiarkan pakan sisa di kolam itu memang tidak boleh. Itu akan mengotori kolam, mengganggu keseluruhan ekosistem, merusak air, dan kerusakannya jauh lebih parah daripada pakan ini dimakan kemudian menjadi kotoran ikan. Nah, kalau ada
sisa pelet di kolam dan tidak termakan atau tidak dimakan dengan segera, itu harus diambil. Ambil serokan ikannya, peletnya diambil, dikeluarkan. Itu yang benar agar air di kolam Anda tidak rusak. Terima kasih, Paman Teddy. Baik, tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan, ada 5 kalau saya tidak salah, yang saya ambil secara random dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk di beberapa video di channel YouTube Kolam Koi Keko. Kalau Anda masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan sebisa mungkin untuk menjawabnya, baik secara langsung atau bisa jadi pertanyaan-pertanyaan Anda dibahas dengan video khusus seperti yang sedang kita lakukan ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.